Kondisi ini tentu membuat keduanya merasa sedih dan juga khawatir. Meski mereka tetap saling menyemangati agar tidak menyerah satu sama lain, di tengah upaya mereka, pihak keluarga turut memikirkan solusi bagi masalah rumah tangga Miska dan Irfan yang belum juga dikaruniai keturunan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah pada tahun 2024. Bercerita tentang sepasang suami istri yang mengalami nasib tragis, di mana dia ditemukan tewas secara mengenaskan di beberapa lokasi yang berbeda. Tindakan keji tersebut rupanya dilakukan oleh seorang dukun, karena dukun tersebut tidak terima dia dituduh sebagai dukun palsu oleh pasangan suami istri yang menjadi korbannya. Padahal di saat itu memang janji-janji dari sang dukun tidak ada yang ditepati, yaitu suami istri yang menjadi korban ini menginginkan mendapatkan keturunan serta kaya raya. Bagaimana cerita ini bisa terjadi? Langsung saja kita bahas secara lengkap di Kata Pena. Di episode kali ini, kita akan mengulas soal sepasang suami istri di tangan seorang dukun palsu. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kapuas, Kalimantan Tengah, ada pasangan muda yang hidup sederhana. Suaminya bernama Irfan yang berusia 24 tahun dan istrinya bernama Miska yang usianya 8 tahun lebih muda dari suaminya, yaitu 16 tahun. Mengenai kehidupan dari pasutri muda tersebut tidak banyak diungkapkan di media. Namun diketahui mereka berdua sudah terikat dalam hubungan pernikahan selama 3 tahun lamanya, yang dimana berarti mereka sudah menikah di usia yang masih sangat belia. Meskipun menikah di usia yang terbilang sangat muda, di mana pada umumnya teman-teman seusia mereka masih disibukkan dengan kegiatan sekolah, bermain, atau bersosialisasi dengan teman sebaya, tapi justru Irfan dan Miska memilih jalan hidup yang berbeda. Sebagai pasangan suami istri, mereka telah berkomitmen untuk menciptakan kebahagiaan mereka sendiri dalam lingkup rumah tangga. Keduanya memutuskan untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang didasarkan pada pengertian serta saling menghormati. Dalam keseharian mereka, Irfan dan Miska sering menghabiskan waktu bersama, berupaya menguatkan satu sama lain dan menjadikan kebersamaan sebagai fondasi untuk menghadapi berbagai tantangan. Meski usia mereka tergolong muda dan pengalaman hidup yang mungkin belum sebanding dengan pasangan yang menikah di usia matang, mereka berdua berusaha untuk tetap bertahan dalam hiruk-pikuk dinamika kehidupan rumah tangga. Mereka berupaya menghadapi setiap persoalan dengan tekad dan kerjasama, sambil terus menjaga hubungan mereka agar tetap harmonis. Namun di balik kebahagiaan yang mereka ciptakan, ada satu hal yang dirasa masih kurang dalam perjalanan pernikahan mereka. Selama 3 tahun menikah, Irfan dan Miska ternyata masih belum juga dikaruniai buah hati. Meski mereka bahagia dengan keberadaan satu sama lain, pasangan muda ini memang sudah mengharapkan kehadiran buah hati mereka untuk melengkapi keluarga kecil mereka. Bagi mereka berdua, keturunan tidak hanya akan menjadi wujud cinta, tapi juga pelengkap kebahagiaan di dalam rumah tangga. Lalu untuk mendapatkan keturunan, segala upaya sudah dilakukan oleh Irfan dan Miska. Mulai dari menjaga pola hidup sehat, mengikuti anjuran medis, hingga mendengar saran dari orang-orang terdekat. Namun, meski telah berusaha sebaik mungkin, keinginan mereka untuk memiliki buah hati belum juga terwujud. Kondisi ini tentu membuat keduanya merasa sedih dan juga khawatir. Meski mereka tetap saling menyemangati agar tidak menyerah satu sama lain, di tengah upaya mereka, pihak keluarga turut memikirkan solusi bagi masalah rumah tangga Miska dan Irfan yang belum juga dikaruniai keturunan. Di tengah rasa frustasi tersebut, ayah Miska yang identitasnya tidak disebutkan di media manapun, tiba-tiba saja memberikan sebuah saran untuk mencoba datang ke seorang dukun. Sang ayah mengetahui ada seorang pria yang diketahui memiliki ilmu dan dianggap sakti oleh warga sekitar. Pria tersebut bernama Sriwanto Andi Ragil Saputra yang berusia 49 tahun,
warga Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang memang memiliki penampilan layaknya dukun yang terkesan mistis dengan rambut gondrong dan berkumis tebal. Warga sekitar biasanya akrab menyapa mereka dengan nama Sriwanto. Diketahui Sriwanto ini sudah memiliki keluarga dan dia punya istri serta 2 buah hati yang masih kecil. Pekerjaan sampingan dari Sriwanto adalah seorang kuli bangunan yang juga dipercaya oleh warga sekitar sebagai dukun sakti yang berjasa menyelesaikan masalah warga sekitar dengan cara-cara spiritual. Yang mana Sriwanto ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit, termasuk meminta kekayaan. Lalu setelah mendengar reputasi dari Sriwanto, ayah Miska yang menjadi salah satu dari banyak warga yang percaya akan kemampuan spiritual pria tersebut merasa bahwa ini mungkin adalah jalan keluar bagi putrinya. Dan dengan penuh keyakinan, dia menyarankan agar Miska dan Irfan meminta bantuan kepada Sriwanto. Namun di sisi lain, Irfan dan Miska sebenarnya ragu apakah benar seorang dukun bisa memberikan mereka keturunan. Namun keduanya yang sudah putus asa mengenyampingkan segala keraguan mereka dan hendak mencoba saran dari orang tua mereka untuk meminta pertolongan dari dukun tersebut agar mereka bisa memiliki keturunan. Dan selain agar bisa cepat memiliki keturunan, keduanya juga menyadari jika kehidupan mereka juga cukup kekurangan. Mereka berpikir, mengapa tidak sekalian saja mereka meminta kekayaan kepada Sriwanto? Apalagi menurut kabar yang mereka ketahui soal Sriwanto, Sriwanto ini juga bisa memberikan kekayaan. Benar-benar pemikiran yang aneh. Sriwanto saja harus bekerja sebagai kuli bangunan sebagai mata pencaharian sampingan. Bagaimana bisa seseorang percaya jika Sriwanto bisa membuat orang lain kaya? Singkat waktu, keduanya pun yang sudah tidak sabar untuk memiliki keturunan dan kekayaan segera mendatangi Sriwanto di rumahnya, ditemani oleh ayahnya. Keduanya yang menemui Sriwanto lantas menyampaikan niat mereka untuk meminta tolong kepada Sriwanto agar bisa dibantu untuk memiliki keturunan dan juga kekayaan. Atas keputusan serta niat tersebut, keduanya juga sudah siap dengan segala syarat dan konsekuensi yang ada. Dan keduanya juga sudah sepakat apapun syaratnya dari Sriwanto akan mereka penuhi. Setelah pertemuan pertama yang menghasilkan kesepakatan, Irfan dan Miska kembali mengunjungi Sriwanto untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini mereka datang berdua saja tanpa ditemani oleh ayah Miska. Dalam pertemuan itu, Sriwanto juga mulai memberikan penjelasan lebih rinci tentang apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan keinginan mereka. Sriwanto menyampaikan bahwa mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang meskipun tampak sederhana, ini merupakan bagian penting dari proses spiritual yang akan dilakukan. Sriwanto meminta mereka untuk menyiapkan beberapa bahan, yaitu 1 buah kelapa hijau, 2 butir telur, dan 2 helai daun sirih. Barang-barang tersebut menurut Sriwanto memiliki makna simbolis dan menjadi media untuk menyampaikan doa serta keinginan mereka kepada alam semesta. Dan atas syarat tersebut, Irfan dan Miska menyatakan kesanggupan mereka untuk memenuhi semua syarat itu. Lalu tanpa banyak menunda, pasangan muda ini segera mempersiapkan semua barang yang diminta. Setelah berhasil mengumpulkannya, mereka kembali ke rumah Sriwanto untuk menyerahkan persyaratan itu. Namun saat setelah memberikan syarat yang diminta, Sriwanto meminta 1 syarat lagi. Yang ini merupakan syarat paling berat untuk dipenuhi oleh pasangan tersebut. Syarat tersebut adalah Miska diharuskan berhubungan badan dengan Sriwanto, sang dukun. Dan saat berhubungan badan, hal itu harus disaksikan oleh sang suami, yaitu Irfan. Saat itu, si dukun berkata, "Kalau mau punya keturunan dan cepat kaya, istri kamu harus berhubungan badan sama saya. Lalu saya sama istri kamu berhubungannya harus di depan kamu. Nah itu syaratnya." Kurang lebih begitu kata sang dukun kepada Irfan. Mendengar syarat dari Sriwanto, Irfan dan Miska lantas saling menengok ke satu sama lain. Di dalam batin keduanya, mereka ragu dan Irfan sebenarnya tidak terima jika istrinya harus disentuh oleh orang lain. Begitupun juga Miska yang tidak ingin jika tubuhnya disentuh oleh pria lain selain suaminya. Lalu Irfan bertanya, "Apa nggak ada syarat lain aja? Jangan yang itu?" Kurang lebih begitu tanya Irfan, mencoba meminta syarat lainnya kepada Sriwanto. Lalu disauti juga oleh Miska, "Iya mbah, apa nggak ada syarat lain yang selain syarat yang tadi?" Dan Sriwanto pun dengan lugas mengatakan kurang lebih seperti ini, "Nggak bisa, terserah kalian. Kalau permintaannya mau terwujud ya harus diikutin syaratnya."
Karena persyaratan yang diminta oleh Sriwanto tidak bisa dinego, sehingga setelah saling mempertimbangkan, mereka berdua pun setuju untuk menjalankan syarat tersebut. Dan di saat itu, diketahui di rumah Sriwanto sedang tidak ada istri dan kedua buah hatinya, sehingga hanya ada mereka bertiga saja. Dengan raut wajah penuh nafsu, Sriwanto langsung melakukan hubungan badan dengan Miska dan melakukannya di depan Irfan. Irfan yang menyaksikan hal tersebut merasakan sesak di dadanya melihat istrinya harus disetubuhi oleh pria lain di hadapan matanya sendiri. Meski perasaan cemburu Irfan tidak tertahankan, Irfan mencoba untuk mengenyampingkan perasaan tersebut untuk melancarkan niat mereka agar segera memiliki keturunan dan kaya raya. Semenjak saat itu, Sriwanto lagi dan lagi meminta syarat untuk berhubungan badan dengan Miska, dan dia sudah beberapa kali melakukan hal itu sebagai dalih sebagai sebuah syarat. Hingga setelah melakukan syarat tersebut, memang benar saja Miska dinyatakan hamil. Atas kabar kehamilan Miska, Irfan dan pihak keluarga pun merasa sangat bahagia. Mereka pun antusias menanti kelahiran buah hati mereka. Namun di saat itu, meski permintaan mereka untuk bisa memiliki keturunan sudah terpenuhi, namun permintaan kedua mereka, yaitu untuk menjadi kaya raya, masih tidak kunjung terkabulkan. Padahal syarat yang diminta sudah mereka lakukan. Mereka pun bertanya-tanya. Karena tidak kunjung kaya raya juga, Irfan dan Miska berinisiatif untuk menghubungi Sriwanto. Mereka menagih janji kepada Sriwanto atas kekayaan yang sudah dijanjikan. Dan mereka pun merasa sangat kecewa karena kekayaan itu tidak kunjung mereka rasakan. Mereka berdua pun emosi dan mencurigai bahwa Sriwanto adalah dukun palsu. Lalu di sisi lain, Sriwanto yang dituduh sebagai dukun palsu lantas tidak terima. Sehingga pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023, Sriwanto pun kemudian meminta bertemu dengan keduanya untuk menjelaskan alasan mengapa mereka belum juga kunjung kaya. Pertemuan tersebut mereka lakukan di sebuah perkebunan sawit. Singkat waktu, keesokan harinya Irfan dan Miska yang sepakat bertemu dengan Sriwanto akhirnya bertemulah di sebuah kebun kelapa sawit pada tanggal 7 September tahun 2023. Saat mereka bertemu, jauh dari niat Sriwanto untuk menjelaskan dengan tenang dan damai. Sebenarnya di saat itu Sriwanto sedang emosi dan mereka pun terlibat cekcok karena Irfan dan Miska malah langsung menagih kekayaan yang dijanjikan oleh Sriwanto. Dan Sriwanto yang mendengar dia ditodong seperti itu merasa sangat emosi. Irfan dan Miska yang juga kesal menghujani Sriwanto dengan kata-kata kasar dan terus menuduh Sriwanto sebagai dukun palsu. Kedua belah pihak yang sama-sama terpancing emosi. Kemudian terjadilah baku hantam antara Sriwanto dan Irfan. Di sisi lain, Miska yang melihat suaminya dan Sriwanto malah baku hantam berusaha untuk melerai. Saat Miska mencoba melerai, Miska malah terkena pukulan. Dan atas pukulan yang kuat tersebut, Miska terhuyung dan jatuh pingsan. Irfan yang melihat istrinya pingsan lantas panik. Namun Sriwanto yang di saat itu emosinya sudah meluap-luap dan benar-benar naik pitam, kemudian mengambil sebuah mandau yang ada di pinggangnya. Yang mana diketahui mandau tersebut memang selalu Sriwanto bawa kemana-mana. Dan dengan mandau tersebut, Sriwanto yang emosi kemudian langsung menikam Irfan yang sedang lengah. Sampai akhirnya Irfan terjatuh bersimbah cairan merah dan sekarat. Sriwanto yang melihat kondisi Irfan lantas panik dan dia langsung menyeret tubuh Irfan sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Dia mencoba menyembunyikan tubuh Irfan di parit yang tertutup oleh semak-semak belukar di lahan sawit milik warga di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kondisi Irfan di saat itu sekarat dan dia tidak mendapatkan pertolongan apapun yang akhirnya membuat dia meninggal dunia karena kehabisan cairan merah akibat luka menganga bekas tikaman mandau. Dan setelah jasad Irfan disembunyikan, Sriwanto kembali ke TKP lalu kemudian menyeret tubuh Miska yang sedang pingsan sejauh 1 kilometer dari tempat kejadian. Namun saat sedang dibawa, tiba-tiba saja Miska tersadar. Dia terbangun. Dan setelah Miska sadar, Sriwanto yang dengan kejinya malah meruda paksa Miska yang dalam kondisi sedang mengandung. Miska yang panik di saat itu berusaha untuk melawan dan kabur. Namun Miska yang terlihat lemas dan tidak berdaya membuat tenaganya yang tidak cukup untuk melawan Sriwanto. Sehingga Miska di saat itu hanya bisa mengancam Sriwanto untuk melaporkannya ke polisi. Dia berkata, "Lepasin gak? Kalau enggak aku lapor polisi. Lepasin." Sriwanto yang di saat itu tidak peduli. Namun dengan kondisi yang panik, takut jika benar Miska akan melaporkannya ke polisi, kemudian memutuskan untuk menghabisi Miska juga.
Melihat sebuah balok di dekatnya, Sriwanto lantas mengambilnya dan menghantam kepala Miska dengan balok tersebut. Hingga akhirnya seketika Miska pun meregang nyawa dan jasadnya juga langsung disembunyikan di rawa-rawa. Setelah menghabisi nyawa Irfan dan Miska sekaligus, Sriwanto yang benar-benar panik berharap jika jasad pasangan suami istri itu tidak akan ada yang menemukan. Dan agar tidak ketahuan, Sriwanto mencoba menenangkan diri, berusaha melupakan apa yang telah terjadi dan pulang ke rumah seperti biasa agar tidak ada yang mencurigainya. Namun sementara itu di sisi lain, keluarga Irfan dan Miska menyadari kedua anak mereka tidak pulang-pulang setelah pamit keluar dari rumah. Mereka gelisah dan khawatir dan mulai mencari keberadaan kedua anaknya karena tidak kunjung bertemu juga. Keesokan harinya, pihak keluarga yang semakin khawatir kemudian melaporkan hilangnya Irfan dan Miska ke polisi pada hari Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Pihak kepolisian yang dibantu oleh keluarga serta warga sekitar bersama-sama mencari keberadaan Irfan dan Miska yang tiba-tiba saja menghilang. Hingga pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2024, tepat pada pagi hari, warga pun dikejutkan dengan temuan jasad Irfan di sebuah parit yang tertutup semak belukar di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Warga yang di saat itu tidak mengenali identitas dari korban karena sudah mulai membusuk dan tertimbun lumpur. Dan mereka langsung melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian yang datang segera melakukan olah TKP, mengingat adanya laporan kehilangan anggota keluarga 2 hari sebelumnya. Lalu polisi mencocokkan identitas korban dengan orang yang dilaporkan hilang, dan serta memanggil pihak keluarga, yaitu keluarga Irfan dan Miska, untuk memeriksa apakah jasad tersebut benar salah satu anggota keluarga mereka yang hilang. Dan setelah diperhatikan dari ciri-ciri kakinya serta tubuhnya yang lain, pihak keluarga benar-benar merasakan kesedihan yang mendalam ketika mereka meyakini bahwa jasad tersebut benar adalah jasad Irfan. Pihak keluarga tidak menyangka jika Irfan yang hilang bersama istrinya harus ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Meski begitu, keluarga masih mengkhawatirkan tentang keberadaan Miska yang masih belum ditemukan. Jasad Irfan di saat itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi, luka-luka yang dialami oleh Irfan diduga merupakan sebuah aksi penghilangan nyawa. Pihak keluarga di saat itu masih berharap jika Miska bisa ditemukan dalam kondisi bernyawa, tidak seperti Irfan. Namun, 2 hari berselang dari temuan jasad Irfan, pada Selasa tanggal 12 September tahun 2023, warga kembali menemukan satu jasad perempuan yang ternyata merupakan jasad dari Miska. Dia ditemukan di belakang kebun sawit, juga tertutup semak-semak. Jasad Miska di saat itu sudah dalam kondisi membusuk dan jasadnya langsung dibawa ke rumah sakit yang sama dengan tempat almarhum suaminya dibawa. Di sana dilakukanlah otopsi. Dari hasil otopsi ditemukan juga tanda-tanda aksi kekerasan di tubuh Miska, dan Miska dikabarkan dalam kondisi hamil 2 bulan. Pihak keluarga yang kini juga harus menerima kenyataan ternyata Miska juga tewas secara mengenaskan, benar-benar merasa sedih. Mereka meminta agar polisi mencari siapa pelakunya. Warga sekitar yang mendengar kabar atas tewasnya Miska dan Irfan yang selama ini dikira hilang, ikut merasa hibah. Jasad keduanya pun akhirnya dipulangkan kepada keluarga dan dimakamkan secara layak di TPU setempat. Atas temuan jasad pasangan suami istri ini, polisi juga melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku yang harus bertanggung jawab berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan keterangan saksi, termasuk keterangan pihak keluarga, di mana mereka berdua sebelumnya dinyatakan hilang. Keduanya dikatakan pamit bertemu dengan seorang dukun yang bernama Sriwanto untuk menagih janji. Polisi yang mendapatkan kabar itu langsung menuju ke rumah Sriwanto untuk dimintai keterangan. Polisi di saat itu mengamankan Sriwanto di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, di hari yang sama saat ditemukannya jasad Miska, yaitu Selasa tanggal 12 September tahun 2023 sekitar pukul 4 pagi. Di saat itu Sriwanto kondisinya masih tidur di rumahnya bersama istri dan juga kedua buah hatinya. Istri Sriwanto yang di saat itu tidak mengetahui kalau suaminya adalah seorang eksekutor, merasa terkejut dengan kedatangan polisi dan masih berusaha menghalangi polisi untuk membawa suaminya. Polisi pun di saat itu akhirnya berhasil mengamankan Sriwanto dan langsung membawanya untuk dimintai keterangan. Di sisi lain, warga yang juga mengetahui jika Sriwanto merupakan dalang dari tewasnya pasangan muda Irfan dan Miska tersulut emosinya dan beramai-ramai melampiaskan amarah mereka dengan merusak rumah Sriwanto. Namun untungnya saat kejadian tersebut, istri dan kedua anaknya tidak ada di dalam rumah karena sudah diungsikan sehingga tidak ada korban jiwa. Hanya saja rumah Sriwanto jadi hancur akibat dimasa oleh warga yang marah. Sementara itu,
Sriwanto yang sudah ditangkap langsung dimintai keterangan. Kepada polisi, Sriwanto mengaku jika memang dialah yang menghabisi nyawa pasangan muda tersebut karena merasa sakit hati setelah dimaki dan dituduh sebagai dukun palsu. Dan dari hasil pemeriksaan kepolisian, diketahui bahwa buah hati yang dikandung oleh Miska ternyata bukan anak dari Irfan, tapi justru anak dari Sriwanto sendiri. Benar-benar miris. Selama ini, pasangan suami istri itu percaya jika kehamilan dari Miska adalah anak dari Irfan. Ternyata itu semua adalah tipu daya dari si dukun palsu yang bernama Sriwanto. Dan atas perbuatan Sriwanto, dia pun dijerat dengan pasal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 Jungto pasal 338 Jungto pasal 351 ayat 3 KUHP, dan dia terancam hukuman penjara seumur hidup atau justru hukuman mati. Ironis sekali, ketika mengharapkan sesuatu secara instan, bukannya keinginan jadi tercapai, malah berujung pada masalah yang bahkan menyebabkan hilangnya nyawa. Itu dia sobat, kisah dari pasangan suami istri yang bernama Irfan dan Miska. Mereka berharap segera mendapatkan keturunan dan kekayaan, namun harus berakhir di tangan seorang dukun palsu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?